anak-anak? Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, satu orang maju ke depan untuk berdoa. Yanti, maju. Lihat cepat. Mari kita sama-sama berdoa dan berdoa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, inilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ampun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan secara singkat apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang pertama yang kita pelajari hari ini itu pengertian berpikir komputasional. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau baca? Baca yang di slide. Kamu sudah tidak bisa membaca lagi. Baca sudah. Kuat. Baca sudah. Yanti. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti kita memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun kesalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi berpikir komputasional itu berarti kita memiliki kemampuan berpikir yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, ibu suruh kamu untuk mengerjakan soal tugas rumah. Ini ibu suruh kamu buat langkah-langkah menyapu halaman. Bisa atau tidak? Bisa. Pertama kamu siapkan apa? Sabun. Kedua, kotak sampah. Terus, Sabun. alat untuk membersihkan halaman. Kalau semua alat sudah terkumpul, kamu yang pertama kamu itu buat apa? Sabun. Satu. Terus, Sabun. dua. Kalau kamu ini kasih terbalik itu ini apa? Itu langkah-langkah yang tadi. Contohnya kamu rauh, kamu buang, habis itu baru kamu sapu. Itu betul atau salah?
atau biasa dengan kata lain pemecahan masalah. Memecah decomposition ini dia memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Contohnya, kamu mau buat pesta ulang tahun. Kamu akan berpikir, bagaimana caranya supaya ini pesta bisa berjalan dengan baik. Segala hal kamu akan lakukan, contohnya kamu akan siapkan pesta. Ini kan pesta toh, kamu siapkan untuk makan minum, terus dekorasi, terus kue ulang tahun, dan lain-lain. Kamu akan buat dengan baik sampai segala hal yang kamu butuhkan itu nanti kamu akan siapkan supaya itu pesta itu bisa berjalan dengan meriah. Yang kedua, prinsip yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, pengenalan pola itu berarti kita memiliki ada kesamaan dalam pola itu supaya kita bisa buat kembali. Yang ketiga, itu abstraction atau abstraksi. Abstraction itu bahasa Memuke atau bahasa mana? Bahasa Inggris. Ya. Ibu juga tidak tahu bahasa Inggris. Tapi kita belajar pasti bisa toh? Bisa. Siapa tahu besok kamu jadi guru bahasa Inggris. Ya, abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi ada informasi yang baik dan informasi yang tidak baik, informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Jadi kita harus menyaring baik-baik. Informasi yang benar itu yang bermana? Itu yang dipakai dalam prinsip berpikir yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir itu algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik itu yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya contohnya kamu mau buat sesuatu, buat kopi misalnya. Kamu mau buat kopi. Sekarang kamu cara buat kopi yang baik dan benar itu seperti apa? Cara buat kopi yang benar. Ada yang tahu? Pertama itu buat apa? Cara kopi. Terus? Terus? Panas. Terus? Berputar. Setelah itu buat apa? Kalau kita balik kembali, kita minum. Habis itu
sembarang. Sampai di sini semua mengerti? Mengerti. Atau ada yang tidak mengerti? Semua mengerti? Ya. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? 4. Oke, itu pertanyaan penutup nantinya. Sekarang kita bagi kelompok. Bisa kok? Bisa. Ayo bergerak. 1, 2, 3, bangun. Bagi 3 kelompok saja ya, bisa kok? Bisa. Langsung menghadap ke sana. Yang di depan menghadap ke sana. Cepat. Duduk sudah. Duduk itu kursi dong. Balik ini kursi duduk. Nah, duduk sudah. Duduk berkelompok. Ibu suruh bagi kelompok berdiri semua. Sudah. 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 Sudah siap. Sudah. Ibu ada satu masalah. Ibu ada satu masalah. Bisa bantu ibu kok? Bisa. Oke, kita mulai. Lihat ke slide. Langkah-langkah membuat telur dadar. Yang pertama, pecahkan telur langsung di wajan panas tanpa dikocok dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan garam setelah telurnya gosong, jadi rasanya tidak merata. Yang ketiga, gunakan api besar sekali sehingga bagian luar gosong tapi dalamnya masih mentah. Keempat, balik telur setiap 2 detik, hasilnya hancur dan tidak berbentuk dadar. Kelima, tuangkan terlalu banyak minyak, jadi telurnya malah jadi seperti digoreng tenggelam. Keenam, angkat telur sebelum matang sehingga masih cair dan amis. Hasilnya adalah gambar berikut. Masalahnya apa? Masalahnya apa sampai bisa gosong, telur bisa gosong atau hangus? Bantu ibu selesaikan ini permasalahan. Bantu perbaiki itu langkah-langkah membuat telur dadar. Itu langkah-langkah sebaik atau belum? Benar atau salah? Salah. Langkah-langkah yang benar itu seperti apa? Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan tulis. Kalau mau buat telur dadar, bahan-bahannya apa? Terus langkah awalnya kita buat seperti apa? 5 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Kerja secara kelompok berarti harus
diskusi. Balik dengan teman, cerita-cerita, tanya-tanya. Bisa kok? Bukan kerja individu, ini kerja kelompok. Jadi harus diskusi dengan teman-teman. Sisa 4 menit. Bahan-bahannya apa? Silakan tulis. Bahan-bahannya apa? Membuat telur dadar, bahan-bahannya apa? Setelah itu langkah-langkahnya bagaimana? Empat menit lagi. Diskusi berarti harus dengan kawan, bertukar pikiran, bukan kerja individu. Jadi menghadapi dengan buku, lalu dia tulis-tulis sendiri. Diskusi dengan teman-teman. Bahan-bahannya yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Tadi ibu punya permasalahan ini. Langkah-langkah kerjanya salah. Sekarang kita cari jalan keluarnya bagaimana supaya kita buat telur dadar jangan hangus atau gosong. Setelah kerja, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan, lalu baca dong bunyi hasil kerja. Yang berani maju ada nilai plus untuk mereka punya kelompok. Salah atau benar harus berani maju. 3 menit lagi. Diskusi dengan teman-teman ya.
1 Sean, kelompok 2 Yanti, kelompok 3 aku. Sudah? Sudah? Itu ada tambahan. Langkah-langkah kerjanya seperti apa? Harus ada langkah kerja. Pertama kita buat apa? Kedua buat apa? Dan seterusnya. Sampai seluruhnya jadi. Tapi jangan gosong seperti bukunya. Lanjut. Jangan bilang taruh, masukkan. Taruh itu bahasa. Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2. Kelompok 1. Di bukunya sudah salah. Jangan ikuti bukunya. Di atas. Tadi ibu bilang di bukunya salah. Jadi bantu ibu cari jalan keluarnya atau solusinya bagaimana. Sudah? Yang sudah maju. Jangan takut salah, nanti ibu perbaiki. Maju sudah. Maju sudah. Mulai. Nomor 1 sudah. Kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Ibu kasih waktu 1 menit lagi.
1 menit untuk kelompok 2. Silakan kerjakan. Sudah? Belum? Hadir situ perwakilan dari kelompok tadi. Sudah? Kelompok 2. Dia. Terus sudah. Cepat sudah. Teman-teman dari kelompok 1 sudah menunggu. Sudah bawa kelompok 2. Dia. Kelompok 2 tidak ada nilai nanti. Ibu juga tunggu. Kelompok 2 maju. Sudah. Kelompok 2. Maju sudah. Kelompok 2. Kelompok 2. Teman-temannya tunggu di depan. Kelompok 2. Maju sudah. Desa. Maju. Maju. Baik, kita akan dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Ayo, silakan. Alat wajan sutel garam minyak. Dikocok telur, masukkan garam, masukkan minyak ke wajan, dibalik-balik kasih keluar. Alatnya apa? Wajan sutel garam minyak. Wajan, sutel, garam, minyak. Ada yang kurang atau tidak? Tidak. Ada yang kurang atau tidak? Ada. Ada apa yang kurang? Satu. Tacu itu Wajan. ada yang kurang? Ya, memperap lagi. Ada 1. Api. Sama. Kayu.
Sudah keluar. Langkah-langkahnya. Berarti cara kerjanya bagaimana? Nah, pecahkan telur, dikocok, lalu masukkan garam, terus Masukkan minyak ke wajan. ya masukkan minyak ke wajan, terus Masukkan telur. masukkan telur, terus Dibalik-balik. dibalik, boleh berulang kali atau satu kali, Kali-kali. satu atau dua kali atau berulang-ulang kali. 2 kali. Ya, lanjut. Kasih telur. Setelah matang, diangkat. Lalu, sekarang kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Tapi sebelum kelompok 2, kita ice breaking dulu. Bisa kah? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Berarti kalau sudah tetap semangat, kelompok 2 harus lebih semangat dari kelompok 1. Ayo kelompok 2. Alatnya apa? Terus sebut saja. Buat telur dadar ini alat-alatnya apa? Bahannya apa? Pecahkan telur, tambahkan garam, secukupnya dan dikocok. Tuangkan minyak secukupnya di wajan, tuangkan telur di dalam wajan. Lalu dibalik-balik telur sedikit. Coba ulang, baca satu per satu. Jangan takut. Pecahkan telur, Nah, pecahkan telur, tambahkan garam, tambahkan garam. secukupnya Ya, dan dikocok. ya, Tuangkan minyak secukupnya di wajan. ya. Tuangkan telur di dalam wajan. Lalu dibalik-balik telur sedikit. Setelah itu, ya. Kelompok 2 punya pas, toh? Tidak. Mereka tidak tulis alat dan bahannya. Mereka langsung langkah-langkah kerja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kurang semangat, tepuk semangat. Semangat. Berarti kelompok 3 harus lebih wow lagi. Kesempatan diberikan di kelompok 3. Yang duduk diam dan dengar.
kerjanya? Yang benar itu kerjakan telur ke dalam piring. Terus tambahkan garam. Terus nyalakan api. Panaskan wajan. Masukkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, masukkan telur. Lalu dibalik. Setelah matang, diangkat atau dikeluarkan. Telur dadarnya siap untuk disajikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita berikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu ada satu gambar. Mau lihat? Lihat langkah-langkah membuat telur dadar yang benar. Bahannya ada apa? 1 atau 2 butir telur. Keluarkan. Terus langkah-langkahnya yang pertama. Balik lalu goreng hingga matang. Inilah langkah yang benar. Bahannya itu hanya seperti telur, garam dengan minyak goreng. Alatnya itu tacu dan tacu atau wajan dan apa? Kamu sudah mengerti kan? Hasilnya ini. Enak atau tidak? Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan untuk hari ini, berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Yang kedua, refleksi. Mari kita saling berefleksi. Mungkin dari ibu cara mengajar ada yang kurang baik. Nanti ibu berefleksi. Kalau kalian silahkan berefleksi. Hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan bagaimana? Sudah baik? Sudah fokus ke materi yang dipelajarkan atau belum? Sudah. Kita saling berefleksi untuk menilai bagaimana diri kita mengikuti pelajaran. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oleh karena itu, ibu minta satu orang siswa untuk berdoa. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Berdoa. Silahkan maju untuk berdoa. Semangat.
melakukan secukupnya dan melakukan semuanya seperti kami jadikan dunia dan sekitar kami dan jangan melakukan pencobaan tapi persemakan dari kami kami calon penjahat dan kuasa dan kebesaran salam. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga materi hari ini